Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin nama saya Naja Gisti Pramono dari kelas SIB 1J. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kaidah huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Mungkin sebagian dari kita menganggap aturan ini sederhana, tapi kesalahan kecil dalam penggunaan dapat menimbulkan salah tafsir atau kesan kurang profesional dalam tulisan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang kaidah ini akan sangat membantu kita dalam penulisan akademik, laporan, karya ilmiah, dan komunikasi formal lainnya. Huruf kapital digunakan untuk menunjukkan pemulaan kalimat, nama khusus, serta bentuk penghormatan terhadap entitas tertentu. Dalam penulisan resmi, huruf kapital bukan sekedar aturan tata bahasa, tetapi juga mencerminkan etika keturunan bahasa. Perhatikan contoh berikut. Dia pergi ke kampus. Kata dia di awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital karena menandai permulaan kalimat. Contoh kedua, Najwa tinggal di Indonesia. Huruf kapital pada Najwa dan Indonesia digunakan karena merupakan nama diri, bukan kata umum. Contoh ketiga, kita membaca Al-Quran. Kata Al-Quran diawali huruf kapital karena menunjukkan pada nama kitab suci. Huruf kapital membantu pembaca mengenali bagian penting dari kalimat dan menegaskan bentuk penghormatan, misalnya terhadap Tuhan, nama orang, atau lembaga resmi. Huruf kapital juga digunakan untuk gelar kehormatan atau jabatan yang diikuti dengan nama orang. Contohnya, Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Profesor Budi Santoso. Namun, jika jabatan tersebut tidak diikuti nama, maka huruf kecil digunakan. Misalnya, Presiden sedang berpidato. Gubernur datang ke kampus. Profesor itu sedang teliti. Aturan ini sering diabaikan, terutama di media sosial atau laporan informasi. Padahal, penggunaan huruf kapital yang tepat mencerminkan kedisiplinan dan profesionalitas penulis. Huruf miring atau italik berfungsi untuk membedakan makna dan menegaskan informasi penting. Ada 3 fungsi utama: menulis karya tulis atau karya seni seperti buku, film, atau majalah. Contohnya, saya membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea
Hinata. 2. Menandai istilah asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata online, software, dan deadline. Yang ketiga, memberikan penegasan atau tekanan makna. Misalnya, yang penting adalah usaha, bukan hasil semata. Dengan penggunaan huruf miring, pembaca akan lebih mudah membedakan mana istilah, mana judul, dan mana kata penekan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, ada 2 jenis bentuk kata, kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah bentuk asli dari sebuah kata yang belum mendapatkan imbuhan. Contohnya, buku, makan, belajar. Penulisan harus utuh tanpa tambahan. Yang kedua adalah kata turunan. Bentuk kata dasar yang diberi awalan, akhir, atau sisipan. Contohnya, membaca, penulisan, mempelajari. Penulisan harus serangkai, tidak boleh dipisahkan. Kesalahan umum yang sering terjadi di penulis adalah penulisan dibaca atau kelihatan, padahal jika awalannya di dan ke berfungsi sebagai imbuhan, maka penulisan harus digabung. Sekarang kita masuk pada bagian yang sering membuat penulis bingung, yaitu penulisan gabungan kata dan kata depan. Gabungan kata seperti rumah sakit, kerjasama, atau orang tua ditulis terpisah karena masing-masing kata memiliki makna sendiri yang membentuk arti baru. Yang kedua, partikel seperti lah, kah, tah, dan pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, siapakah, apalah, pun. Namun, untuk kata pun yang berfungsi sebagai kata penghubung, misalnya apapun, siapapun, penulisannya terpisah. Yang ketiga ada kata depan seperti di, ke, dan dari harus ditulis terpisah. Bila menunjukkan tempat, contohnya di rumah, ke pasar, dari sekolah. Tetapi bila di dan ke berfungsi sebagai imbuhan, maka ditulis serangkai seperti dikerjakan, kejauhan. Dalam praktek sehari-hari, banyak kesalahan yang sering dilakukan bahkan oleh mahasiswa atau tenaga profesional. Misalnya, menulis di kampus atau di rumah dengan huruf kapital berlebihan, menyatukan kata depan dan kata tempat seperti di rumah, padahal seharusnya di rumah itu kata di dan kata rumah itu dipisah tanpa italik. Tidak menulis huruf miring pada istilah asing dalam tulisan ilmiah, misalnya software, komputer tanpa italik. Kesalahan ini tampak sepele, tetapi dalam penulisan akademi atau laporan resmi, hal tersebut menunjukkan kekurangan ketelitian
dan pemahaman terhadap kaidah bahasa. Sebagai kesimpulan, ada 3 hal utama yang perlu kita ingat. 1. Huruf kapital digunakan untuk menunjukkan penghormatan, kejelasan, dan identitas nama. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menandai istilah asing, judul karya, atau penegasan kata. Yang ketiga atau yang terakhir, penulisan kata harus mengikuti kaidah PUEBI agar makna tidak berubah dan tulisan tetap rapi serta profesional. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, kita dapat menulis bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mencerminkan kecerdasan serta ketelitian penulisnya. Demikianlah presentasi saya hari ini tentang kaidah huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan membantu kita menjadi penulis yang lebih cermat dalam berbahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.